Halo, salam sejahtera semuanya. Saya Maria Sarjana, seorang jurnalis dan juga presenter dari Bloomberg Technos, dan kali ini memandu acara WFI Suara Perempuan episode kali ini. Selamat datang di Suara Perempuan, podcast yang menghadirkan inspirasi, cerita, dan perjuangan perempuan hebat di Indonesia. Program ini merupakan salah satu inisiatif dari Women Founders Indonesia, sebuah yayasan nirlaba yang mendukung dan memberdayakan perempuan dalam dunia kewirausahaan dan juga inovasi. Di episode kali ini kita sudah bersama-sama dengan seorang perempuan hebat dan juga istimewa. Dia adalah founder dan juga CEO dari Koneksi Indonesia Inklusif atau Konekin. Siapa lagi kalau bukan Mbak Martella Sirait. Dan Konekin ini berfokus untuk pemberdayaan terhadap teman-teman disabilitas di Indonesia dan berangkat dari berbagai hal yang sudah pernah dia alami, terutama dalam edukasi di pelosok Indonesia. Martella kemudian berinisiatif untuk membuat suatu yayasan yang berdampak bagi kepentingan disabilitas di Indonesia. Halo Mbak Martella. Hai Mbak Maria, apa Gimana kabar? nih? Aku manggilnya Tella atau? Tella aja. Tella aja, oke. Mbak Tella, terima kasih sekali sudah bergabung sama WFI Women Founder Indonesia hari ini, dan kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang aktivitas Mbak Tella sehari-hari dan juga bagaimana sebetulnya konsep dari Konekin yang luar biasa sudah banyak membantu para disabilitas di Indonesia ya Mbak ya. Oke, akhir-akhir ini apa sih kesibukan Mbak Tella? Kesibukannya Q4 tuh lagi banyak event Mbak, karena memang semua orang kayak ingin merayakan Hari Disabilitas di Desember, jadi biasanya banyak acara-acara. Kita bermitra juga dengan beberapa BUMN, perusahaan yang pengen bikin CSR-nya mereka tuh jauh lebih inklusif gitu. Jadi memang lagi hektik hingga 10 Desember nanti. Waduh, tapi nyempatin diri untuk hadir di WFI, terima kasih banyak. Senang akan berbagi cerita buat teman-teman perempuan founders di Indonesia. Oke. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan tuh Mbak bahwa Desember ini nanti akan banyak sekali acara karena bertepatan dengan hari peringatan ini ya disabilitas ya. Yang paling akan mungkin booming sedikit bisa di-spill buat kita semua. Oke, jadi save the date 4 Desember nanti akan ada pesta inklusif. Jadi pesta inklusif itu sendiri adalah perayaan Hari Disabilitasnya Konekin, tiap tahun kita ngadain. Dan di tahun ini kita spesial, temanya adalah UMKM. Jadi selama ini kayak di 2025 Konekin itu berusaha untuk bisa mengkurasi UMKM inklusif Indonesia. Jadi tidak hanya pelaku usaha dengan disabilitas, tapi juga ibu dengan anak disabilitas dan ibu tunggal. Nah, kita bikin katalog digital, isinya adalah 100 UMKM inklusif se-Indonesia, jadi yang sudah dikurasi dan di clustering berdasarkan region. Kenapa sebenarnya ini spesial? Karena selama ini tuh kita melihat pelatihan UMKM disabilitas tuh banyak sekali ya Mbak, tapi produk-produknya tuh tidak terserap. Let's say misalnya kayak perusahaan atau pemerintah bikin acara, tapi merchandise-nya tuh lagi-lagi bukan produk karya UMKM-nya gitu. Jadi akhirnya kita berpikir kita bikinin katalog digital, kita sebarkan ke seluruh kementerian, lembaga, dan juga mungkin perusahaan mitranya Konekin, supaya once mereka bikin acara, mereka bisa pesan merchandise-nya dari UMKM inklusif tersebut. Wow, luar biasa. Sepertinya menarik ya. Nanti jangan lupa, kita juga harus hadir di tempat itu untuk melihat secara langsung ya. Bagaimana nanti Konekin kemudian membuat acara itu lebih baik lagi untuk penyandang disabilitas tentu saja. Pastinya banyak kemudian masyarakat yang menonton WFI saat ini juga bertanya-tanya, ada apa sih dengan Martella gitu ya? Kenapa sampai bikin sesuatu hal yang luar biasa dengan nama Konekin? Mbak Tella bisa diceritakan, apa sih yang melatar belakangi Mbak Tella untuk bikin atau membuat suatu wadah seperti Konekin ini? Iya, mungkin aku kasih gambaran sedikit. Kalau dari Indonesia sendiri, kalau kita ngelihat organisasi, komunitas, atau social enterprise yang ada kaitannya dengan disabilitas, mostly foundersnya adalah penyandang disabilitas. Tapi kalau mungkin teman-teman ngelihat aku gitu ya, aku adalah non-disabilitas gitu. Tapi aku punya orang tua, salah satunya ayahku gitu ya, yang juga penyandang disabilitas fisik. Jadi kakinya panjang sebelah gitu. Dan itu fun fact-nya adalah aku baru tahu bahkan beberapa bulan sebelum ayahku meninggal gitu. Jadi selama ini beliau selalu support, tapi aku nggak ngerti kenapa disupport gitu, karena ayahku sendiri adalah seseorang yang berpikir bahwa kalau mau mendirikan inisiatif sosial kamu harus kaya dulu gitu. Tapi selama ini nggak protes kalau aku bekerja di Konekin gitu. Nah, kalau apa yang melatar belakangi, sebenarnya long story short, 2013 tuh aku ikut satu program namanya Indonesia Mengajar. Jadi aku mengajar di pedalaman Maluku, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sampai sekarang masih jadi kabupaten yang tertinggal, daerah tertinggal. Di sana tidak ada listrik dan sinyal. Dan kalau dari ibu kota kabupaten ke desaku itu kurang lebih 11 jam naik kapal. Gitu, harus lewatin Laut Banda. Jadi memang sangat
terpencil sekali gitu ya. Dan di sana karena memang keterbatasan fasilitas gitu, dokter juga kadang-kadang enggak gitu. Jadi mungkin anak-anak disabilitasnya tidak tertangani dengan baik. Nah, aku bertemu dengan 3 murid berkebutuhan khusus, 1 orang cerebral palsy, 1 orang disleksia, dan 1 orang yang learning difficulties gitu, without any idea kayak ini harus diapain anak-anaknya gitu. Karena selama kita dilatih sebelum kita ditempatkan di pedalaman, sebenarnya kita dilatih untuk mengajar, tapi tidak specifically bagaimana ketika bertemu dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi 3 anak ini sebenarnya aku selalu bilang sebagai eye opener buatku bahwa di Indonesia masih perlu lebih banyak orang yang bergerak untuk isu disabilitas gitu. Nah, 3 anak ini yang akhirnya selama 1 tahun aku coba lihat, bina dengan keterbatasan fasilitas yang ada di sana sebisaku gitu ya, dan ilmuku juga saat itu untuk isu disabilitas masih sedikit lah, learning by doing. Tapi akhirnya kalau aku mengungkapkannya itu sebagai kayak that's my calling. Karena setelah kembali ke Jakarta dengan hiruk pikuk ibu kota, rasanya selalu didekatkan dengan isu disabilitas. Even kayak waktu liburan ke Taiwan, tiba-tiba di sampingku adalah orang dengan disabilitas. Dia bilang, di Indonesia ada nggak orang disabilitas bisa ke pantai? Kalau di Taiwan bisa, karena jalur untuk kursi rodanya tuh sampai ke pasir pantai gitu. Dan karena selalu didekatkan dengan isu disabilitas, sampai pada akhirnya di 2015 merasa apa memang harus bergerak di isu ini ya gitu. Tapi sadar diri karena S1-ku nggak ada kaitannya sama kesejahteraan sosial atau kedokteran atau psikologi gitu. Hubungan internasional sangat jauh banget gitu. Akhirnya 2015 aku coba apply beasiswa ke UK gitu ya, beasiswa LPDP, dan akhirnya berangkat ke University of Birmingham ngambil master untuk social policy, dan ngambil tesisnya memang specifically ensuring employment for persons with disabilities di Indonesia. Karena aku hanya berpikir 3 anak berkebutuhan khusus ini kelak nanti dewasa bisa kerja nggak ya gitu. Jadi awalnya itu kayak personal promises, tapi karena pas kembali didekatkan terus dengan isunya, so I take it like, oh this is my calling for life gitu. Jadi Tuhan tuh kalau mau mengatur segalanya tuh terkoneksi ya, gitu. Makanya connected. Luar biasa banget ceritanya ya. Ternyata ada hal-hal yang kemudian terpendam yang diwujudkan dan menjadi langkah nyata sebagai Konekin ya Mbak ya. Tapi tentu saja dari 2013 sampai dengan pendirian Konekin di 2018 atau 19? 2018 ya. Tentu ada hal-hal yang kemudian juga menjadi mungkin burden ataukah tantangan gitu ya. Apa sih Mbak Tela tantangannya? First thing first, because I'm not a disabled person. I see. Kayak tadi di highlight juga di awal ya. Karena mungkin beda dengan orang-orang yang gerak di isu feminisme ya. As long as you're women mungkin lebih gampang gitu. Tapi kalau disabilitas tuh niche dan sensitif gitu. Jadi sometimes burden di awalnya adalah tahu apa soal disabilitas, kamu nggak mengalaminya gitu. Jadi kayak buat apa ngurusin isu disabilitas, mau curi panggung ya gitu. Tapi back then ayahku tuh selalu bilang bahwa kalau ada tantangan seperti itu ketika membangun inisiatif sosial, ada 2 opsi. Kamu mau pusingin orang yang mengkritisi seperti itu, atau kamu mau coba grateful untuk orang-orang yang terbantu dengan kehadiran kamu. Gitu. Jadi akhirnya aku pilih ya udahlah yang kedua aja. Grateful aja. Karena sebaik apapun kita, even kayak Bunda Teresa juga masih banyak yang tidak suka. Jadi kayak ya udah gitu. Kita tidak bisa mengatur apa opini orang tentang kita. Yang kita bisa atur kan adalah reaksi kita terhadap opini orang ya. Mau ngambil pusing atau kayak ya udah ya just let it go. Saya akan jalan terus gitu. Jadi pertama itu tentunya karena saya bukan seorang penyandang disabilitas, jadi burdennya cukup keras dari aktivis-aktivis senior gitu. Ya karena memang kebanyakan organisasi atau yayasan memang ada orang yang paling tidak pendirinya itu kenal dengan disabilitas atau orang-orang sekitarnya. Benar. Dan at that time bangun Konekin aku tidak tahu kalau ayahku disabilitas. Jadi kayak jadi kalau ditanya all of sudden gitu ya. Benar, karena kalau ditanya kamu punya nggak orang tua dengan disabilitas? Enggak. Siblings disabilitas? Enggak. Pasangan atau pacar disabilitas? Enggak. Jadi kayak nggak bisa ada validasi atau justifikasi tertentu gitu. Iya, padahal kalau misalnya dibalik, justru ada orang yang benar-benar gak ada koneksi dengan hal itu tapi peduli. Benar. Itu kan sebetulnya nilai plus sebetulnya ya Mbak. Dan story tadi soal 3 anak berkebutuhan khusus nggak semua orang tahu, dan memang aku tidak disclose ke semua orang waktu itu. Jadi karena aku anggap juga itu ya, karena kayak klarifikasi satu-satu kan. Jadi aku pikir oh that's my personal story gitu, ya udah aku aja yang tahu gitu. Tapi ke beberapa orang akhirnya aku
coba jelasin. Akhirnya mereka, oh got it ya, karena orang bisa peduli terhadap sebuah isu bukan berarti karena dia mengalami atau orang sekitarnya mengalami, tapi bisa jadi perjumpaan intensif loh 1 tahun gitu dengan 3 anak berkebutuhan khusus gitu. Otodidak belajar gimana caranya etika berinteraksi dengan mereka, ngajarin mereka di sekolah, itu jauh lebih meaningful dibanding kalau ya kayak cuman punya orang tua dengan disabilitas gitu ya, tapi kita nggak terlalu ngurusin juga gitu. Jadi sebenarnya perjumpaan dengan isu disabilitas dan seberapa kita deep into it, ya itu masing-masing orang punya personal story-nya sih. Gitu. Nah, memang ya personal story itu kadang-kadang memang menyentuh kita dan kemudian diaminkan oleh Tuhan karena memang itu adalah tujuan ya Mbak ya. Jadi itu kayak panggilan gitu ya tadi Mbak Tela bicara. Keren banget. Mbak, dalam situasi atau dunia sosial yang digeluti saat ini tentu tadi sudah disebutkan tantangannya, kemudian latar belakangnya. Nah, kalau tentang visi dari Konekin sendiri, kan tadi Mbak sudah sebut sedikit ya bahwa ingin kalau bisa tuh anak-anak yang 3 orang tadi bisa dididik, kemudian dia juga bisa mandiri, artinya bekerja, memiliki pekerjaan. Nah, sebetulnya visi yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang visi Konekin untuk orang-orang disabilitas Indonesia. Iya, visinya sebenarnya sederhana. Kita pengen ngelihat peluang dan kesempatan yang setara bagi teman-teman disabilitas supaya bisa berpartisipasi penuh secara ekonomi, gitu. Karena ekonomi itu luas gitu dan sederhananya setiap hari orang ngapain sih kerja? Buat bisa hidup, buat bisa makan gitu. Tapi itulah burden-nya teman-teman disabilitas saat ini. Dan secara regulasi kan memang ada kuota pekerja 1% dan 2%. Tapi pertanyaannya adalah itu pun belum tercapai, gimana yang lainnya gitu. Jadi visinya kami sebenarnya pengen melihat teman-teman disabilitas itu bisa di posisi yang lebih strategis dalam bekerja, bukan hanya sekedar di belakang layar, warehouse, administrasi gitu ya, pekerjaan yang blue collar. Kita juga pengen ngelihat teman-teman disabilitas itu bisa ada di manajemen level, terus kemudian kesempatan yang setara juga misalnya di dalam bidang riset gitu ya, dalam bidang pendidikan akademis gitu, jadi dosen yang ternama gitu. Even kayak kalau sekarang bicara influencer, banyak kok influencer disabilitas yang sudah ya terbukti lah gitu ya bisa membuat konten yang baik gitu. Jadi kesamaan atau kesetaraan kesempatan itu sebenarnya visinya Konekin gitu supaya nggak terkotak-kotak lagi antara disabilitas dan non disabilitas. Oke, luar biasa visinya ya, kesetaraan. Kalau sebentar, saya mau lebih dalam lagi tapi saya ada sesuatu hal yang menarik gitu loh untuk ditanyakan ya. Mbak Tela, kalau kita bicara soal kesetaraan kemudian juga kesempatan tadi 1%, 2% untuk disabilitas. Nah, kita kalau melihat Mbak Tela ini adalah seorang perempuan yang tentu saja tadi disebutkan sebetulnya tantangannya sebagai orang yang terjun dalam bidang sosial. Tetapi tentu dalam memimpin suatu yayasan atau organisasi, perempuan juga ada burden-nya. Nah, boleh dijelaskan ada nggak burden itu atau mungkin Mbak Tela mengalami enggak kok gue disetarakan semua gitu. Gimana? Sebenarnya kembali ke naturnya perempuan kali ya. Naturnya perempuan itu kan feeling ya, not into the logic things yang male dominated lah gitu. Karena feelings, apalagi isunya disabilitas, jadi burden awalnya di pertama kali bangun Konekin itu adalah bagaimana sebenarnya Konekin itu bisa sustain. Karena kalau bicara soal sustain berarti harus ada pemasukannya, timnya harus digaji dengan layak gitu ya, supaya bisa jalan terus gitu. Hingga puji Tuhannya di tahun ke-7 ini. Jadi awal-awal tuh benar-benar mencoba membalance antara feelings, karena memang terlalu memakai empati gitu ya. Jadi kayak I want to give all to persons with disabilities gitu. Tapi sometimes kalau kita ngasih semua resource yang kita punya, kita sendiri nggak punya energi kan buat bisa running the business gitu. Jadi waktu itu ya akhirnya belajar banyak soal gimana sih sebenarnya membalance antara kita tuh tetap punya impact, tapi secara bisnis materials juga kita tetap bisa sustain gitu. Supaya Konekinnya juga bisa benar-benar jalan. Katanya orang sih kalau udah lewat dari 5 tahun bisa sustain gitu ya. Nah jadi waktu itu belajar banyaknya di situ. Sama yang kedua mungkin waktu mendirikan Konekin di awal statusku tuh single kan. Jadi masih kayak free, kerja juga masih 2 kaki. Jadi dulu sebenarnya pada saat Konekinnya baru-baru dirintis 2018 karena belum ada pendanaan, gaji bulananku itu adalah untuk menghidupi Konekin. Jadi kayak ya udahlah kita coba sembari kerja di 2 kaki sambil nanti kita cari gimana sih sebenarnya pathway-nya Konekin dari layanan-layanan seperti apa sih Konekin bisa dapat revenue gitu misalnya. Sampai akhirnya tercetuslah beberapa program yang untuk edukasi dan beberapa program untuk kayak corporate training, assessment yang ada layanannya dan bisa ada revenue-nya gitu. Nah,
waktu awal itu sebenarnya ya jadi nggak terlalu sulit karena memang statusnya single, masih punya banyak waktu. Tantangan terbesarnya justru di tahun 2022 karena 2022 aku tuh lahiran. Jadi kayak itu 4 tahunnya Konekin, waktu rawan ya, karena biasanya tahun kelima itu adalah penuh gejolak. 4 tahun Konekin berdiri, aku lahiran sebagai ibu. Jadi peranku tuh udah 3, kerja yang daily gitu ya, terus as CEO Konekin, as a new mom. Jadi 3 peran, and a wife ya. Jadi kayak wow, ini roles-nya bertambah gitu. Dan akhirnya aku mengambil keputusan yang besar di 2022 akhir, aku resign dari kerjaanku. Sebagai ASN. Yes, betul. Sebagai ASN. Spill sedikit. Itu luar biasa loh, di mana semua orang berlomba-lomba jadi ASN, Mbak Tela melepaskan diri. Luar biasa. Iya, karena waktu itu berpikirnya adalah aku ingin membersamai anakku. Golden years tuh nggak bisa diulang. Jadi aku pengen jadi orang pertama yang tahu dia bisa apa, tahu dia ngomong apa. So aku butuh waktu lebih banyak sama dia, dan kayaknya nggak adil kalau harus excuse ke kantor gitu ya. ASN, saya mau izin dulu ya gitu. Apalagi aku waktu itu kan peneliti ya. Jadi ASN-nya peneliti dan memang harus biasanya tugas ke lapangan tuh seminggu, 2 minggu. Jadi aku pikir kayaknya nggak bisa membersamai anakku nih. So harus dilepas salah satunya gitu. Tapi ya akhirnya melepaskan ASN karena memang Konekin adalah legacy yang ku bangun sendiri gitu kan. Jadi dilepasin ASN-nya, sisa tinggal Konekin, new moms and wife gitu. Dan ya di awal-awal pasti struggling gitu, tapi ya kesini sebenarnya semakin ketemu ritmenya sih. Oke, kalau dengar ceritanya seru banget ya. Kayak tadi itu anomali ya, Mbak Tela ini cukup anomali gitu ya. Kalau saya bilang di mana semua orang berlomba jadi ASN, Mbak Tela mutusin untuk let go dan kemudian konsen dengan Konekin dan juga keluarga. Itu sebetulnya tantangan yang memang paling luar biasa soal perempuan ya Mbak ya. Saya sendiri juga seorang ibu, jadi kayak ya I feel you Mbak ketika kita nggak bisa untuk apa ya namanya milih kan di antara keluarga atau pekerjaan. So yang paling berharga dalam perjalanan 7 tahun Konekin, resilience apa yang kemudian ada dan bisa bikin Mbak kayak nggak di gua mantep nih gitu. Oke. Sebenarnya cerita baru ya. Jadi awal 2025 aku pikir semua orang mengalami yang namanya economic hit ya, di mana PHK massal, terus kemudian efisiensi pemerintah kita gitu. Jadi 2024 kita udah rencanain kerjasama dengan beberapa organisasi pemerintahan gitu ya. Tapi karena efisiensi batal semua gitu. Terus kemudian dari sisi swasta juga banyak efisiensi, akhirnya nggak jalan nih project-project yang entah itu CSR atau dari HR-nya gitu ya. Jadi di Q1 itu sebenarnya adalah uji nyali paling besarku sepanjang aku membangun Konekin gitu. Karena Q1 aku bisa bilang kita bleeding gitu. Bleeding itu dalam artian masih bisa gaji pegawai sih, tapi kayak revenue-nya tuh nggak ada di Q1 sama sekali. Jadi 3 bulan itu without any revenue, tapi operasionalnya tetap sama gitu. Jadi aku mengkategorikannya tuh kayak bleeding lah gitu. Pilihan waktu itu 2, exit. Nggak akan malu kok kalau exit sekarang, karena sebenarnya kayak Konekin udah do many things gitu. Tapi yang kedua adalah ya udah jalanin, usahain gitu. Tapi akhirnya aku berpikir bahwa ya kalau nggak sampai titik darah penghabisan kayaknya nggak tahu gitu kan. We only know our limit ya through the difficulties ya gitu. Jadi ya udah gas aja deh gitu apa yang kita bisa kerjain. Jadi segala sesuatu yang ada di Konekin kayak layanan yang awalnya kita bikin secara offline buat company, kita rasa kita punya expertise-nya, ya udah deh kita bikin itu supaya bisa dibeli retail. Akhirnya kita bikin waktu di Q1 itu kita bikin ada 8 panduan yang kita jual di salah satu marketplace gitu. Intinya adalah apa yang ada di kepala kita yang biasa kita ajarin ke orang dan mungkin harganya mahal karena offline gitu ya. Kita buat lebih compact untuk bisa dibaca orang kayak e-book gitu, dan itu harganya kita bikin murah 49.000 supaya semua orang bisa beli gitu. Nah aku juga pengen ngajak ke timku bahwa through the hardship ya, kayak ini kayak kapalnya tuh sebenarnya lagi ada badai gitu ya, yang kita bisa lakuin adalah nutup segala kebocoran dengan apapun yang kita punya. Jadi akhirnya yaudah deh kita bikin si 8 panduan itu, dan puji Tuhannya sih Q2 udah mulai bangkit, Q3 laris, Q4 laris banget. Jadi bertahap ya, Tuhan menolong di setiap sisi ya Mbak ya, kalau kita punya apa ya, api gitu ya untuk memperjuangkan sesuatu. Nah kalau tadi Mbak sempat sebutkan hal-hal yang kemudian dituliskan dalam pedoman-pedoman itu, bawa nggak bukunya atau? Sebenarnya karena itu e-book, jadi sebenarnya bisa diakses, nanti teman-teman bisa buka Instagramnya @konekindonesia, terus nanti
klik ada linknya di situ dan muncul tuh segala panduannya. Mulai dari orang tua anak disabilitas yang pengen milih sekolah, kita ada panduannya. Terus belajar atau bermain bersama anak disabilitas di rumah, ada aktivitasnya. Terus untuk HR misalnya, gimana sih rekrutmen yang inklusif? Kita punya tuh panduannya, tinggal dibaca, A to Z-nya ada di situ. Kita bukaan semuanya. Terus kemudian menjadi perusahaan inklusif, apa sih strategi yang harus diambil? Sampai untuk kayak media nih ya, ada kita punya panduan social media yang aksesibel bagi disabilitas. Kayaknya perlu kami juga baca itu. Nanti bisa diakses di Instagram Konekin ya. @Konekin-Indonesia. Oke. Mbak Tela, tadi kan kita juga sudah ngobrol beberapa hal terkait dengan visi dari Konekin ya. Kalau tadi dijelaskan bahwa ada hal-hal yang khusus dilakukan Konekin untuk membuat masyarakat atau teman-teman disabilitas ini mendapatkan penghidupan yang layak dengan bekerja dan sebagainya, dan juga pendidikan tentu saja. Nah, kalau dengan ini sebetulnya sekarang posisinya seperti apa, Mbak? Apakah sudah berapa yang dijangkau, kemudian sudah berapa perusahaan yang maksudnya bekerja sama dengan Konekin, tapi karena kita tahu juga kadang banyak perusahaan yang nggak siap gitu loh nerima pekerja dengan disabilitas. Gimana, Mbak? Iya, jadi sebenarnya kalau in total kita udah berkolaborasi hampir dengan 100 perusahaan, tapi beda-beda ya. Maksudnya ada yang through the CSR, ada yang memang rekrut, ada yang training aja gitu, corporate training aja di EI gitu. Tapi kalau dari sisi penyandang disabilitas yang kita coba salurkan, di tahun lalu itu kita punya program namanya Bersiap. Jadi ada pelatihan intensif 1,5 bulan secara online untuk mahasiswa disabilitas semester akhir dan fresh graduate gitu, dan itu berkolaborasi dengan 3 perusahaan besar Indonesia gitu. Dari 100 alumninya sebenarnya 52%-nya sudah terserap. Jadi 52 orang tuh udah terserap di tahun lalu gitu, baru di tahun lalu ya gitu. Dan pekerjaannya juga nggak hanya administration, clerk gitu ya, tapi beragam, sampai R&D ada, IT ada gitu. Jadi kita pengen sebenarnya mendobrak stigma bahwa teman disabilitas tuh hanya bisa kerja yang remeh-temeh aja, yang gampang-gampang aja. Karena banyak banget yang memang lulusannya S1 dari kampus ternama dan pintar-pintar gitu. Betul sekali. Nah, itu untuk yang bisa bekerja. Tapi kalau di tahun ini tuh kita sebenarnya lagi propose untuk UMKM gitu, UMKM disabilitas. Ini juga sebenarnya accidentally karena Konekin tuh nggak pernah dari awal tuh, kita mau fokusnya UMKM. Kita kan fokusnya dari awal tuh adalah gimana teman-teman disabilitas ini bisa kerja di kantor gitu. Tapi di satu titik kita terima banyak masukan dari teman-teman disabilitas. Sekalian dong bantuin UMKM gitu. Selama ini kita ngebantunya tuh cuman satu-satu gitu Mbak. Misalnya kayak ketika kita lagi ada acara sama partner, kita bilang, kamu mau nggak nanti merchandise-nya dari teman disabilitas? Aku punya nih gitu. Misalnya aku tunjukin nih, kayak aku bawa. Ini aku pakai juga dari SLB 10, Ecoprint gitu. Terus aku pakai anting di sini juga dari teman-teman disabilitas di Bandung. Jadi mereka memang specialsnya crafting. Nah kalau yang kayak gini nih teman hebat berkarya ini dari Jakarta Timur. Jadi mereka mengolah sampah-sampah tekstil gitu untuk dibuat jadi macam-macam. Ada lanyard, ada kayak gini ya pocket coin gitu. Terus biasanya kita tawarin. Dan banyak tuh akhirnya partner kita, lucu-lucu ya udah deh mau gitu. Tapi selama ini terbatas hanya ke UMKM yang kita tahu dan aku pakai produknya. Terus kayak ngerasa kok nggak adil ya, teman-teman UMKM di belahan Indonesia yang lain kok kayaknya nggak dapet gitu. Akhirnya ya kita bikinlah si program 100 UMKM inklusif itu, yang nanti bulan depan akan ada launching katalog digitalnya. Nah kurang lebih kayak gitu. Sama sebenarnya di Konekin sendiri juga kita tuh selalu menganggap bahwa edukasi itu penting banget. Jadi sometimes orang tuh nggak aware, bukan karena mereka diskriminatif, tapi karena lack of knowledge gitu. Nah, karena ngelihat banyak banget kasus bullying anak disabilitas, terus kayak orang tua zaman now dengan literasi yang cukup banyak, teknologi yang bisa ngakses semua informasi, tapi kadang kalau nemu anak Down syndrome, cuma disuruh anaknya jangan diliatin, kasihan gitu. Yang tanpa sadar tuh menumbuhkan bibit-bibit perundung gitu ya, karena nganggap dirinya lebih superior. Akhirnya kita bikin buku. Jadi ini buku cerita anak disabilitas. Ini ada 5 seri, tapi aku bawa 2. Ini dari Konekin ya? Dari Konekin. Jadi kita kolaborasi sama organisasi disabilitas untuk bisa bikin buku ini. Semua ilustrator dan penulisnya adalah disabilitas. Can I see? Gitu, boleh. Oh, menarik juga ya. Nah, jadi kita punya beberapa, ada 5 gitu ya. Nah, yang Mbak Maria pegang ini adalah
cerita tentang autism. Mhm. Yang banyak orang menganggap bahwa anak-anak autis itu nakal, susah diatur gitu. Stigma itu masih nempel banget sampai sekarang. Akhirnya kita coba kasih tahu, enggak loh, sebenarnya memang mereka kalau udah suka satu warna ya suka banget. Barang-barang mereka tidak boleh dipegang gitu. Jadi menunjukkan memang apa yang teman-teman autis tuh alami setiap hari sih. Dan ini karena bukunya memang picture book ya, jadi lebih banyak penggambarannya. Nah kalau yang kayak piknik ini tuh Down syndrome. Jadi beda-beda tema ya? Beda-beda ragam disabilitasnya gitu. Yes. Jadi lewat buku ini sebenarnya kita pengen siapapun bisa belajar ya. Orang tua, guru, terutama guru PAUD, TK, SD gitu ya. Itu kan fondasi banget ya untuk ngajarin soal keberagaman. Kalau zaman kita dulu kayaknya PPKN gak sih? Iya, kan? penataran P4. P4. Ada ketahuan umur gitu. Ya gitu, jadi kayak dulu tuh bahkan PPKN aku nggak ngerasa aku diajarin soal disabilitas sih, ya kan? Enggak ada. Jadi kayak mikirnya, oh ya deh, apa ya orang yang semuanya bisa anak-anak suka gitu, cerita. Gitu. Jadi kayak kita bikinin ini dan ini bisa dipesan langsung ke Koneken gitu. Bisa langsung dipesan di Koneken, tapi juga nanti ada di basar-basar misalkan ada acara di 4 Desember itu juga ada. Setiap kita buka booth dimanapun itu kita selalu bawa buku ini gitu. Really good. Sama satu lagi kemarin ini baru kita luncurin juga. Ini jadi kayak buku saku UMKM disabilitas. Karena selama ini kita ngelihat teman-teman disabilitas tuh kayak clueless gitu loh. Ini bisnisnya harus diapain. Terus kalau saya mau pinjem tapi nggak bisa akses kur misalnya ke bank, tahu-tahu kena pinjol gitu ya. Jadi kayak di dalam buku ini kita coba dengan plain language ya, karena biar mudah dimengerti oleh seluruh ragam disabilitas, kita sadur aja gitu. Jadi kayak mulai dari kayak literasi keuangan, terus kemudian ada apa namanya tips membangun produk UMKM, branding dan marketing gitu. Pokoknya kita bikin semudah mungkin untuk dimengerti sih. Oke, gitu. kalau buku berarti ada audiobooknya juga? Ada, ini tersedia audiobooknya. Dan tinggal di scan gitu aja ya? Iya, tinggal di scan aja dan ini it's free kalau yang ini. Kalau yang buku memang kita jual karena harus ada pembagian dengan penulis dan ilustrator juga. Terus kalau yang buku ini spesialnya adalah ini ada versi bahasa isyaratnya, video bahasa isyaratnya. Oh ada. Jadi nanti buat mungkin women founders yang mungkin punya kerabat atau ponakan gitu ya, yang anaknya tuli gitu ya, tapi pengen tahu ini bukunya apa, di YouTube-nya Koneken tuh kita udah posting untuk yang video isyarat dari buku cerita ini. Namanya buku Bisa. Lengkap banget ya, dari yang tunanetra juga bisa akses, yang tunagrahita bisa akses, dan semua yang disabilitas bisa akses buku-buku ini, termasuk yang tadi pedoman UMKM. Menarik banget Mbak untuk yang pedoman UMKM ini. Saya jadi penasaran gitu. Tadi kan sesuatu hal yang kemudian disebutkan sama Mbak Tela itu kan juga sebagai bagian dari menunjukkan bahwa ini loh inklusi itu sebenarnya kayak gini gitu ya. Tapi ada nggak hal khusus yang kemudian dilakukan Koneken gitu untuk ngasih tahu bahwa ini loh pemerintah, ini itu ada inklusi itu harusnya begini misalkan, atau perusahaan A, B, C selain tadi yang ada bootcamp ya atau pelatihan itu, ada hal lain? Kalau untuk regulator sebenarnya kita selalu berusaha untuk berkolaborasi ya gitu. Kita paham keterbatasannya pemerintah, mungkin nggak terlalu tahu what's going on di lapangan gitu. Jadi kayak misalnya program Bersiap itu kita audiensi ke Kemdikti Saintek misalnya. Waktu itu kita bilang bahwa kita ada program ini, kolaborasi MOU-nya dengan sudah ada 10 kampus yang kerjasama dengan kita gitu. Jadi mereka kira terpikir bahwa ini bisa dijadiin seluruh Indonesia ya praktik baiknya gitu. Terus kemudian kalau soal UMKM, kemarin pada saat launching buku sakunya juga kita undang dari Kementerian UMKM-nya. Karena kita berharap memang mereka juga notice. Kemarin juga dari Kementerian UMKM minta agar ini soft copy-nya tuh bisa ditaruh di websitenya mereka supaya bisa lebih banyak yang akses gitu ya. Jadi kita senang aja sih buat bisa berbagi praktik baik itu gitu. Terus kemudian kalau dengan kayak Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, beberapa kali kita berkolaborasi juga. Kita bilang bahwa beberapa pelatihan itu mungkin udah tidak terlalu cocok dengan teman-teman disabilitas. Karena kalau mau bikin pelatihan harusnya bisa ngelihat lanskap 10 tahun ke depan tuh ketenagakerjaan mau ke arah mana sih. Misalnya sekarang orang sibuk dengan AI. Oh berarti teman-teman disabilitas harus dilatih dengan AI gitu. Jadi kayak pelatihan zaman dulu yang kayak Microsoft Office mungkin nggak terlalu relate gitu ya.
out gitu. of Iya, Tapi ya seperti itu sih, jadi kayak kita berkolaborasi dengan pemerintah lah untuk bisa sharing best practice, mudah-mudahan bisa diamplifikasi secara nasional gitu. Oke, so kalau tadi ada hal-hal yang kemudian sudah dilakukan Mbak Martella dan juga Konekin untuk memberikan edukasi sebetulnya tentang inklusivitas dari disabilitas. Nah, kalau ke ranah perusahaan, tadi Mbak Martella sudah sebut beberapa orang juga sudah diterima di perusahaan-perusahaan tersebut, tapi Mbak, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang kemudian takut gitu loh untuk memperkerjakan orang-orang dengan disabilitas, teman-teman dengan disabilitas. Nah, dari Konekin sebetulnya core apa yang kemudian dibawa dan gimana menjelaskan sama mereka? Jadi sebenarnya Konekin itu udah 2 kali kolaborasi sama Apindo, karena kita mikirnya kalau kita ketok satu-satu perusahaan tuh akan lama, jadi akhirnya kita kolaborasi dengan organisasi payungnya, terus kita bikin pelatihan gratis buat HR. Karena HR itu kan pintu masuknya karyawan disabilitas ya gitu. Jadi kalau HR-nya paham, punya DEI value-nya yang baik gitu ya, pasti ya nggak sulit lah untuk bisa menerima keragaman teman-teman disabilitas di perusahaannya gitu. Jadi 2 kali kita kolaborasi sama Apindo itu kita melatih HR manager. Karena kenapa harus manager? Karena they are decision maker ya, betul. Gitu. Jadi biar tahu gitu. Nah, salah satu hal yang kita bahas di situ adalah soal akomodasi yang layak. Karena banyak salah kaprah. Ketika bilang, oh kita mau rekrut disabilitas netra, aduh mahal dong, semuanya harus dirubah dengan braille, padahal keyboardnya harus braille, terus nanti kayak ruangan meetingnya harus braille gitu ya. Nggak juga, karena dengan teknologi yang ada sekarang namanya screen reader ya, teman-teman disabilitas juga bisa berkegiatan sehari-hari tanpa harus braille misalnya. Terus ya kita bilang juga misalnya kalau ngerekrut teman tuli gitu ya, yang nggak harus juru bahasa isyarat gitu, ada juga yang namanya hard of hearing, bisa baca gerak bibir, terus dengan teknologi ada live transcribe gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang kita coba identifikasi dan kita akhirnya coba jelaskan gitu. Nah, jadi kalau Konekin datang ke perusahaan tuh nggak model yang kayak udah tahu undang-undang belum, kan ada kuota 1%, kabur kan gitu. Jadi lebih gitu. soft gitu Jadi kita nanya sebenarnya kondisi existingnya seperti apa sih kekhawatirannya. Nah pas dia udah sampein segala kekhawatirannya, kita coba jelasin satu-satu, ada alternatif lain nggak. Untuk misalnya kantornya belum inklusif gitu, kita coba tawarin ada low budget adjustment lah gitu ya ke kantornya. Misalnya kalau nggak ada toilet disabilitas, masa harus bikin mahal dong gitu. Ya udah kita tanya misalnya kayak ada toilet VIP nggak ya, bisa nggak ditambahin handrail, itu bisa jadi toilet disabilitas. Jadi cuma modal nambahin handrail. Karena sejatinya kalau kita bilang reasonable accommodation, it doesn't mean something new. Tapi pakai yang existing atau yang modifikasi aja gitu. Dan itu bukan by request dari teman disabilitas, tapi by necessary things lah. Jadi kayak apakah itu diperlukan untuk fungsinya dia dalam bekerja, ya udah itu disediakan gitu. Jadi kebanyakan itu ya, satu takut kalau ngerekrut disabilitas tuh pasti costly banget karena harus ngerombak kantor gitu ya. Yang kedua, mampu nggak sih gitu. Jadi assumption soal kalau disabilitas tuh pasti poorer performance gitu ya. Dan itu yang akhirnya kita coba kasih lihat nih, ini di database-nya Konekin, ini S1 dari UI, S1 dari ini. Oh ada ya gitu. Jadi sebenarnya nggak tendensius diskriminatif. Kita selalu percaya bahwa ya mungkin lack of knowledge, lack of information aja. Karena kebetulan literasi itu memang kayaknya cukup besar ya Mbak ya, sehingga mereka juga sadar dan mengerti gitu ya, nggak cuman mungkin a priori gitu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya juga kan banyak sekali sebetulnya kita temukan juga di dunia edukasi, banyak-banyak orang atau teman-teman penyandang disabilitas yang juga terjun ke dunia edukasi kan ya Mbak ya, baik jadi dosen dan sebagainya. Tapi mungkin banyak perusahaan yang belum tahu, dan dengan Konekin mereka sekarang menjadi tahu ya Mbak. Oke, Mbak, kalau tadi udah banyak cerita soal Konekin, saya mau masuk lebih dalam lagi ke Mbak Martella. Apa sih hal yang benar-benar masuk ke dalam hati Mbak Martella, nggak pernah Mbak lupakan itu kejadian terkait dengan teman-teman disabilitas selain yang Maluku? Oke. Ada 2 sebenarnya, dua-duanya di tahun ini. Yang pertama di Februari tadi pada saat kita Q1 bleeding, itu kayak blessing in disguise-nya itu kita dikontak oleh manajemen Yura Yunita karena Yura mau bikin konser di GBK, dan Yura kepikiran satu lagu yang judulnya Merakit yang memang kayak dulu diciptain terinspirasi dari teman-teman disabilitas, pengen dong kolaborasi nyanyi bareng disabilitas di panggung GBK. Itu satu hal yang kayak out of mind-nya teman-teman disabilitas lah, kayak nggak pernah terbayangkan, bahkan untuk memimpikan pun rasanya tidak layak gitu ya.
Jadi waktu itu kayak kolaborasi sama Konekin, kita yang kurasi talent yang mau nyanyi bareng sama Yura gitu ya, dan akhirnya terpilih. Dan Konekin bilang kalau boleh jangan tunanetra aja atau disabilitas netra aja, tapi boleh nggak ada yang kursi roda, ada yang pakai bahasa isyarat gitu ya. Oh boleh, dicari aja katanya. Ya udah, akhirnya terjadilah konser itu di mana teman-teman disabilitas tuh sampai nangis karena kita nggak tahu harus ngomong apa ke Konekin untuk sebuah mimpi yang bahkan kita nggak pernah mimpiin sih gitu. Bisa nyanyi sama idola kita Yura Yunita di GBK yang gitu. segede itu ya. Dia di Estorres. Nah ini kayak wow banget gitu. Tapi di samping itu juga kita bilang sama timnya Yura, kalau kita buka booth boleh nggak? Boothnya mau diisi apa? Awalnya mereka pikir mau diisi bukunya Konekin. Oh enggak gitu, kita pengen bawa produk-produk disabilitas dari UMKM. Nah ada satu UMKM yang satu hari itu, nggak nyampe sehari sih sebenarnya, setengah hari, terjualnya 8 juta. Dan itu mereka benar-benar kayak, ini sih penghasilan sebulan biasanya. Itu pun kalau lagi banyak yang beli gitu. Di situ kayak kita ngerasa fulfill banget karena satu sisi teman-teman disabilitas bisa merasakan pengalaman yang mungkin nggak semua orang alami ya, bisa satu panggung besar megah dengan Yura Yunita dan itu di GBK. Yang kedua adalah kita jadi paham bahwa oh ternyata selama ini UMKM disabilitas itu berjuang sendiri untuk bisa menjual produknya. Padahal kalau misalnya secara rutin ya dibikinin seperti ini, misalnya let's say nggak hanya di konser ya, tapi juga misalnya di bazar-bazar yang memang banyak animo masyarakat membeli ya gitu. Atau B2B lah sistemnya, nggak harus retail, itu mereka bisa dapat banyak loh gitu. Dan itu yang jadi pemacu semangat mereka untuk tetap jualan kan gitu. Nah itu kayaknya satu momen yang sangat berkesan sih buat Konekin, karena Konekin ngerasa kayak wow gitu ya, di tengah kita yang lagi terpuruk karena bleeding, tapi kita bisa bantuin orang gitu loh, bantuin teman-teman disabilitas. Yang kedua adalah salah satu partnernya kita di tahun ini itu menang award Lestari Awards. Lestari Awards. Jadi sebagai salah satu perusahaan yang punya DI value dan implementasi yang terbaik se-Indonesia dan mewakili untuk maju ke award yang di Asia Pasifik. Nah, itu salah satu hal yang membuat kita juga ngerasa bahwa expertise yang kita punya itu mungkin bisa membuat perusahaan lain kalau mereka open minded, mau menerima masukan gitu ya, benar-benar bisa mengejawantahkan yang namanya diversity, equity, and inclusion bukan sekedar jargon, tapi sebagai value-nya perusahaan. Dan it works gitu loh untuk si klien kami tersebut gitu ya. Seneng banget gitu karena pada saat mereka menang juga mereka juga nggak lupa untuk bisa chat ke Konekin, ke aku pribadi, bahwa we got this because of you, thank you for being our partner gitu, karena benar-benar A to Z-nya tuh Konekin yang membersamai gitu. Jadi kayak kita ngerasa bahwa satu sisi tadi yang konsernya Yura itu untuk teman-teman disabilitas, tapi satu sisi lagi untuk perusahaan gitu. Jadi ada dua sisi yang ternyata semuanya kena ya, Mbak Tela. Nah, tadi Mbak Tela sempat cerita bahwa sebetulnya penyandang disabilitas ini kan beragam ya, dari yang kalau tunanetra ada yang low vision, ada yang blind totally, kemudian yang tunagrahita juga itu kan beragam sekali. Nah, gimana caranya kemudian tentu saja kita lihat ada yang perempuan juga nih Mbak. Nah, gimana caranya memastikan bahwa perempuan dengan disabilitas itu mendapatkan hak yang setara baik dalam UMKM tadi yang sudah Mbak jelaskan, maupun dalam proses dia misalkan untuk di pendidikan, kemudian juga untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan seperti yang tadi berhasil untuk bikin value-nya ada kepedulian terhadap disabilitas. Iya. Sama sebenarnya dengan perempuan yang non disabilitas, pasti burden-nya adalah ya di Indonesia memang belum seramah itu ya buat perempuan, belum semua kesempatan yang terbuka buat perempuan. Jadi kalau ngomongin women with disabilities, berarti burden-nya double sih. Dia adalah perempuan, dia adalah disabilitas gitu. Jadi dalam mencari kerja pun mungkin 2-3 kali lebih susah dibanding perempuan yang non disabilitas gitu. Nah, tapi gimana caranya memastikan kesetaraan itu? Biasanya kalau ada perusahaan datang ke Konekin, tolong dong dicariin kandidat gitu ya. Kita selalu propose perempuan yang pertama gitu. Karena balik lagi ya, aku refleksi ke diriku sendiri. Waktu aku masih belum jadi seorang ibu, itu adalah masa terbaikku untuk bisa spread my wings kan. Kayak benar-benar bisa kerja gitu ya. Jadi sebenarnya waktunya terbatas. Karena ketika kita sudah menikah dan punya anak, perannya bertambah, jadi peran ganda yang membuat kita mungkin agak terbatas dari sisi melakukan pekerjaan. So, kenapa
Konekin selalu kayak kedepankan dulu kandidat perempuan dengan disabilitas dibanding kandidat laki-laki dengan disabilitas, karena kita ngerasa memang selama mereka masih single, masih benar-benar baru lulus gitu ya, ya udah mereka dulu yang kita sorotin gitu untuk bisa bekerja gitu. Kalau laki-laki dengan disabilitas sebenarnya waktunya jauh lebih panjang gitu, dan mungkin tidak terlalu mengalami yang namanya tadi peran ganda itu ya ketika sudah berumah tangga. Dan kita kasih pengertian juga ke company-nya gitu, bahwa kalau kita ngomongin soal, biasa kan company taunya oh Gatsy gitu ya, kita ada kok sekian persen karyawan perempuan, tapi mereka lupa bahwa perempuan dengan disabilitas juga perempuan sebenarnya. Betul, dan mereka juga butuh pekerjaan. Benar gitu, jadi kita sadarkan mereka soal intersectionality-nya itu, bahwa women with disabilities tuh 2-3 kali lebih rentan, so kalian harus buka kesempatannya lebih lebar. Even kita ngadvokasi bahwa boleh nggak usianya tuh diperpanjang. Jadi misalnya di beberapa company ada yang straight benar-benar kita maunya 18 sampai 29 tahun gitu. Usia produktif banget kan gitu. Boleh nggak dipanjangin sampai 35? Karena di talent poolingnya Konekin tuh banyak banget women with disabilities tapi yang usianya 33, 34 dan masih produktif kok gitu. Even untuk disabilitas juga ada batasan usia ya? Ada. Untuk beberapa perusahaan yang misalnya memang harus face to face dengan customer dan memang membutuhkan gitu mungkin produktivitas gitu ya, yang benar-benar sibuk setiap harinya. Mungkin mereka ngelihatnya dari sisi energinya gitu ya, atau kayak kemampuan untuk bisa terus berinteraksi dengan customer gitu. Tapi setelah kita proof bahwa enggak kok, ini masih bisa kok orangnya gitu, akhirnya ada juga yang mau mencoba, ya udah deh 33, 34 boleh gitu. Oke, luar biasa. Jadi approaching atau pendekatan itu juga diperlukan ya Mbak ya, dan Konekin melakukannya. Nah kalau tadi pendekatan demi pendekatan tentu itu nggak terjalin dengan gampang, nggak bisa kayak datang terus kemudian Mbak aku mau dong ini dipanjangin dong, ini nggak mungkin ya. Tentu ada yang namanya hubungan yang dijalin beberapa waktu gitu. Nah gimana sih caranya Konekin itu untuk kemudian membangun koneksi dengan para perusahaan ini? Apa yang kemudian dijaga oleh Konekin? As a leader sebenarnya aku selalu punya prinsip bahwa kita menghindari yang namanya transactional mindset ya. Artinya saya datang ke kamu karena saya lagi butuh gitu. Jadi whether mereka udah ngambil layanan di Konekin atau enggak, they are our partner atau potential partner. Jadi caranya adalah biasanya pada saat pesta inklusif, ada nih beberapa company yang misalnya udah datang ke Konekin tapi tidak berjodoh nih buat kayak kolaborasi, entah itu mungkin kayak budgetnya nggak ada, atau misalnya kayak Konekin belum cocok nih buat mereka gitu. Tapi tetap kita undang ke pesta inklusif. So tetap ada silaturahminya gitu. Terus kayak kemarin waktu ada pelatihan dengan Apindo gitu ya, kita undang HR-nya. Meskipun sebenarnya waktu di diskusi sebelumnya misalnya kayak HR-nya bilang, aduh kayaknya belum ada budgetnya Mbak gitu. Tapi kita bilang, oh no it's free gitu, ikut aja yang ini bareng sama Apindo gitu. Jadi menghindari transactional mindset itu kayaknya kuncinya kami sih, supaya ya ada maksudnya ada revenue atau enggak dari company itu, they are our potential partner, jadi kita tetap coba libatin gitu. Sesederhana ya itu, ngundang di pesta inklusif supaya mereka tuh mungkin lebih ngelihat, oh Konekin tuh kayak gini, oh ini UMKM disabilitas, dan mereka jadi yakin dengan menjadikan Konekin sebagai partnernya gitu. Oke. Sebetulnya ini juga yang terusan yang akan kami tanyakan sebetulnya sama Mbak Tela, karena kan kalau sudah terjun di dunia sosial, kemudian pertanyaan banyak pihak itu adalah masih sama nggak ruh yang dibawa dari awal sampai dengan 7 tahun ini? Apakah sudah business oriented atau masih social oriented? Nah, tadi kan sudah dijelaskan sedikit bahwa dalam menjalin koneksi atau hubungan dengan perusahaan-perusahaan itu ada hal yang harus dibuktikan ya Mbak ya, bahwa tidak hanya business oriented. Bisa dijelasin nggak jaganya gimana? Iya, jadi biasanya tuh kayak tahun lalu Konekin bikin impact report dan kita tuh share ke mereka. Meskipun kayak mereka bukan atau belum jadi partnernya Konekin, tapi supaya mereka tuh dapat gambaran selama 1 tahun Konekin tuh dampaknya apa aja sih, siapa aja sih yang udah kolaborasi sama mereka, partner-partner mereka siapa aja gitu. Sometimes kalau kita ngomongin soal perusahaan kan mereka perlu lihat portfolio ya. Kayak, oh udah sama ini nih, saya juga mau dong gitu. Itu pertama gitu, jadi kayak mengundang mereka, ngirimin mereka impact report gitu ya, terus kayak menjalin komunikasi meskipun lagi nggak ada transaksi apapun gitu, just say hi atau nanya lagi ada program apa, apa yang kami bisa bantu untuk support gitu. Terus yang kedua, kalau ditanya apakah
ruhnya berubah atau enggak, aku bisa bilang lebih balance aja sih. Kalau di awal 3 tahun pertama kan memang social oriented dan kita ngerasain banget terseok-seok, dalam artian social enterprise atau social business itu bisa sustain, namanya juga social enterprise. So a half social and a half enterprise business gitu. Jadi to be sustain ya butuh yang namanya business minded, supaya timnya juga bisa tergaji dengan baik gitu ya. Dan di Konekin kita berusaha banget sebelum kita woro-woro kayak ke orang suruh perusahaan untuk bisa lebih layak sama teman-teman disabilitas, walk the talk dong. Di Konekin sendiri gaji timnya UMR nggak sih gitu, sesederhana itu. Jangan sampai kita bilang ke perusahaan gaji disabilitas tuh harus UMR ya gitu, tapi tiba-tiba kayak di Konekin timnya nggak gitu kan, artinya kayak kita mengeksploitasi tim kita sendiri untuk bisa proof ke orang lain gitu. Jadi kalau di Konekin ada, sorry saya potong, kalau di Konekin ada yang disabilitas nggak, Mbak? Ada. Jadi co-founderku sebenarnya seorang disabilitas gitu, dan dia disabilitas fisik sindrom Amelia atau orang kenalnya congenital Amelia ya. Jadi yang jari-jari kaki dan tangannya tidak bertumbuh sempurna gitu. Dan she's doing very well, dan saat ini sekarang dia lagi dapat beasiswa Chevening, dia lagi S2 di UK. So happy for her. Ya, jadi kita kasih kesempatan yang sama buat tim Konekin. So mungkin kayak beberapa kali ya Martella yang muncul because I'm the founder gitu, tapi kalau di beberapa kesempatan as narasumber gitu, itu aku coba promo timku, karena kita pengennya tuh sebenarnya Konekin dikenal as Konekin, not as Stella aja gitu. Nah, terus kita juga punya intern saat ini yang itu autoimun, tapi autoimunnya juga menyebabkan kedisabilitasan gitu. Jadi kita sebenarnya pengen ngelihat lens-nya bahwa disabilitas itu dynamic dan sangat variasinya sangat luas gitu ya. Kita juga pernah punya tim yang disabilitas mental gitu ya, bipolar gitu. Jadi memang supaya Konekin bisa mengadvokasi ya, Konekin harus coba punya tim yang disabilitas dong. Ya, supaya jadi bisa dari dalam keluar juga. Jadi gitu kalau ya. ada pertanyaan dari HR dan technically kayak gimana tuh handle ini, kita bisa jawab karena kita handle juga gitu. Jadi itu sih kalau ngomongin soal bisnis dan sosial, aku ngerasa di tahun ke-7 ini lebih balance gitu, dalam artian tidak kehilangan visi dan roh sosialnya, tetapi lebih memahami bahwa dalam bisnis itu memang diperlukan angka-angka untuk bisa proof bahwa kita itu adalah sebuah entitas yang memang eligible ya buat bisa bekerja sama gitu. Dan yang kedua ya tentunya bisa memperluas opportunity, karena kalau bisnisnya nggak dijalanin, yang dijalanin sosialnya aja, opportunity untuk dapat grants gitu itu jadi kurang, karena setiap grant sekarang kan selalu minta laporan keuangan, sekarang udah berapa revenue-nya gitu. Jadi memang harus dibarengin sih. Betul, ya setuju Mbak, karena memang tapi kadang-kadang orang memandangnya kan berbeda ya, kadang-kadang orang-orang yang terjun di sosial ini bisa saja melenceng gitu, tapi kalau dengan pembuktian-pembuktian yang transparan dan kemudian ada hasil nyatanya seperti tadi yang Mbak Tella ceritakan, sudah ada 52 yang disalurkan gitu ya, teman-teman disabilitas ke perusahaan, tentu ini juga membuat jadi pandangan-pandangan itu luntur pada akhirnya ya, bahwa ya harus balance. Karena situlah yang bisa memperluas jaringan dari Konekin itu sendiri ya Mbak ya, untuk bisa menambah lebih banyak lagi orang-orang yang bisa ditolong. Nah, kita sudah masuk ke bagian akhir dari obrolan kita, padahal sebenarnya banyak banget yang pengen digali lebih lanjut karena menarik sekali dengan disabilitas. Tapi mungkin Mbak Tella bisa sampaikan gitu ke perempuan muda khususnya atau women founders yang lain gitu, tentang disabilitas, apa sih yang harus dimengerti bagi mereka dan kemudian apa yang penting untuk mereka ketahui. Iya, jadi sebenarnya harapannya kepada women founders, karena balik lagi ya, naturnya perempuan itu kan kalau jadi leaders ya tetap menggunakan feeling ya, dibanding kalau misalnya laki-laki very logic gitu. Jadi aku selalu senang sebenarnya setiap ketemu sama partner yang leadernya adalah perempuan, karena lebih gampang masuknya. Artinya kayak mengadvokasi dia untuk bisa membuka kesempatan dan pintu itu bagi teman-teman disabilitas jauh lebih mudah gitu. Mungkin pesannya lebih kepada kalau ingin melihat disabilitas apalagi dalam kerangka profesional kerja gitu ya, sama aja sebenarnya dengan ketika kita mau rekrut kandidat yang non disabilitas. So look at the background, artinya pendidikannya gitu ya, terus kemudian work experience gitu ya. Disabilitasnya dilihatnya kapan? Setelah itu dua itu sudah kita lihat gitu.
Jadi kalau udah tahu, oh background pendidikannya udah cocok nih dengan job function kita, work experience-nya udah oke nih gitu. And then dia disabilitasnya apa? Kira-kira cocok nggak dengan dinamika job function seperti ini? Kalau misalnya nggak cocok, apa nih yang bisa perlu kita adjust dari situ? Jangan kebalik. Kebaliknya itu dalam artian Disabilitas dulu yang benar, dilihat, jadi gitu. kayak datang ke Konekin, Mbak, iya kita mau rekrut admin, cocoknya disabilitas apa? Iya semuanya bisa sih jadi admin gitu. Tapi ya balik lagi, maksudnya yang paling tahu kualifikasi yang mau kita rekrut itu kan kita gitu ya, as HR atau as company gitu. Jadi coba berangkat dari situ dulu. Kenapa harus berangkat dari situ? Supaya pada saat kita rekrut, mindsetnya adalah bukan ini saya kasih karena saya kasihan ya, karena ada kuota 1%. Tapi karena saya mau dapetin talent terbaik, tapi saya mau membuka ini lebih diverse supaya saya menjadi perusahaan yang berbeda. Karena udah banyak banget riset ya, salah satunya dari McKinsey gitu ya, atau misalnya dari berbagai lembaga penelitian gitu ya, secara global, bahwa perusahaan yang punya karyawan diverse termasuk yang merekrut disabilitas, itu secara inovasi jauh lebih baik. Gitu. Karena jadinya pada saat bicara soal customer, mereka jadi ngerti customer with disabilities kita bisa tap in. Karena kita punya karyawannya dan dia bisa kasih masukan soal inovasi gitu. Yang kedua adalah dari sisi revenue. Sometimes kalau kita ngomongin konsumen gitu ya, kita kadang bukan beli produk kan, kita beli story. Yes, ya kan? Yeah. Jadi pada saat misalnya perusahaannya udah lumayan banyak rekrut terus kemudian kayak nge-share gitu. Ada misalnya 2 produk yang sama gitu ya dari perusahaan yang berbeda, kita akan condong membeli produk yang kita rasa punya social value lah. Gitu. Karena ketika kita sebagai konsumen beli, kita ngerasa oh, aku nggak cuma beli produk, aku beli value-nya gitu. Nah itu yang akhirnya bisa menambah revenue kita karena kita bisa tap into the wider customer gitu. Jadi pada saat ngerekrut juga mindsetnya seperti itu. Kayak saya mau dapat wider customer, saya mau inovasi gitu. Jadi nggak masalah kalau orang bilang ya kalau mau rekrut karyawan disabilitas boleh nggak mindsetnya mindset cuan, mindsetnya mindset kayak getting the best talent. Memang harus seperti itu supaya nanti pada saat karyawan disabilitasnya masuk pendekatannya bukan charity tapi empowering. Karena menganggap bahwa itu adalah aset kan, capital. This is our capital. Jadi dilibatin dalam pelatihan, dikasih promosi gitu. Karena nganggapnya ya setara aja gitu. Jadi pendekatannya bukan charity tapi empowerment. Iya. That's a good point. Keren banget, Mbak. Yang paling akhir, apa yang Mbak Tela lihat dari Connected 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? Mungkin 5 tahun ke depan, Connected sudah bisa bekerja sama dengan lebih dari 300 perusahaan gitu ya. Dan kita sudah mulai bisa melihat dan menciptakan champion-champion perusahaan untuk bisa menjadi pemantik bagi perusahaan lainnya. Yang kedua, kayaknya 5 tahun ke depan angan-angannya sih pengen jadi official partnernya government ya. Karena kalau selama ini kan memang masih terbuka banget gitu. Kita ngelihatnya juga kerjasamanya by program aja, jadi 1 kali program selesai gitu. Nah kita pengen sebenarnya kerjasama yang berlangsung itu adalah kerjasama yang long term, yang sustain gitu ya. Sehingga pengukuran dampaknya pun jauh lebih baik gitu. Kalau kayak 1 program selesai kan kita hanya bisa ngukur ya kayak dari pre-test, post-test gitu. Tapi kalau long term kita berharapnya sih sebenarnya dampak itu bisa kita ciptain bareng-bareng, amplifikasinya secara nasional dengan siapa ya, dengan pemerintah tentunya. Luar biasa. Amin. Semua terwujud seizin Tuhan ya Mbak ya, karena memang banyak hal yang kemudian bisa dan dilakukan mungkin ini oleh kolaborasi sama Women Founders. Jadi untuk semua teman-teman Women Founders yang mau entah itu bikin acara yang ada kaitannya dengan UMKM disabilitas gitu ya, atau misalnya mau coba rekrut disabilitas, kita bisa kolaborasi. Jadi harapannya sih sebenarnya semua women leaders dan women founders di Indonesia at least punya 1 karyawan disabilitas. Setuju. Dan pasti akan terjadi. Terima kasih banyak Mbak Tela, perbincangannya sangat hangat, menarik, dan sebetulnya isinya banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tidak hanya tentang disabilitas itu sendiri dan juga Connected, tetapi juga bagaimana kita bisa mengerti lebih dalam lagi tentang hal-hal yang do and don'ts ya, bahkan kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap teman-teman disabilitas yang tadi ya Mbak, it's very good sentence, saya senang banget itu bukan dilihat charity-nya, tapi empowerment-nya, karena mereka tuh adalah orang-orang yang juga punya kualitas yang baik dan banyak sekali bahkan yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan tentu saja mereka juga harusnya punya
kans atau kesempatan yang sama dengan orang-orang yang disebut di luar sana normal ya Mbak ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi disabilitas, banyak sekali sebetulnya orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu disabilitas, seperti tadi autoimun, kemudian juga bipolar, itu kan orang-orang yang sebetulnya masuk dalam kategori disabilitas namun sampai saat ini masih belum disusupkan ke dalam aturan yang jelas ya Mbak ya. So senang sekali perbincangan kita pada hari ini Women Founders Indonesia, dan bagi Anda jangan lupa untuk terus mengikuti Suara Perempuan untuk mendapatkan lebih banyak lagi insight positif yang tentu saja membangun bagi para perempuan. Terima kasih sekali lagi Mbak Tala. Thank you, Mbak.